Sahabat Data, selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi, podcast yang selalu menghadirkan topik-topik menarik dan juga informatif tentu saja terkait inflasi. Nah, sahabat Data sekalian, pernah nggak sih bertanya-tanya sebenarnya apa yang kita dapatkan dari angka rilis inflasi yang dilakukan BPS setiap bulan? Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan saya, namun setelah mengikuti podcast di beberapa episode ini, satu hal yang saya dapatkan, mungkin banyak hal, tapi satu hal yang bisa saya terapkan di hidup saya sendiri itu adalah bahwa kita bisa ikut mengatur isi dompet kita. Jadi kita bisa tahu kapan kita bisa saving dan kapan kita bisa shopping. Nah, satu lagi pertanyaan, bagaimana kondisi inflasi di Kota Depok? Langsung saja kita tanyakan ke narasumber. Ya, selamat datang Pak Agus. Selamat datang Mbak Nisa. Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, meski agak ngantuk sedikit nih. Ngopi nih. Mungkin tanpa saya mengenalkan Pak Agus nih, mungkin sahabat Data semuanya sudah hafal ya. Ini juga untuk mengobati kerinduan mungkin sahabat Data semuanya. Sudah lama Pak? Sudah berapa lama nggak jadi narasumber nih Pak? Hanya 3-4 kali deh saya. Lagi keluar negeri mana. Ya, sibuk ya Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya ya Pak di tengah kesibukan Bapak di kantor. Mungkin untuk pemanasan dulu nih Pak, kita bisa ngopi dulu nih Pak. Mangga diminum. Mas banget nih, saya lagi ngantuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, masuk nih Pak ke topik kita, inflasi. Gimana nih Pak keadaan inflasi Depok bulan Juli Pak? Waduh, inflasi kita naik nih Mbak Nisa dari bulan yang lalu ya. Inflasi kita sekarang 0,35. Dan ini kalau dibandingkan dengan beberapa kota inflasi di Provinsi Jawa Barat, ada sekitar 10 kota inflasi, kita berada di urutan kelima ya. Ya, kalau dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional kita di atas nih. Ya, Jawa Barat itu 0,3, nasional juga 0,3, kita 0,35. Jadi inflasi kita naik ya dibanding bulan kemarin ya. Padahal kalau kita tahu bahwa dari bulan Januari kita kan inflasi kita Januari Februari itu deflasi ya. Kemudian Maret April inflasi lagi ya kan. Kemudian Mei deflasi, Juni dan Juli inflasi lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya inflasi kita yang sekarang ini nomor 2 ya setelah bulan menjelang Lebaran ya. Bulan apa tuh menjelang Lebaran? Bulan Maret ya. Maret itu sekitar 1,71 ya. Iya, itu tertinggi ya. Dan sekarang kita 0,35 ya, tertinggi ya dari bulan Januari kita tertinggi sekarang ini ya. Gitu Mbak Nisa. Iya, padahal kemarin sempat inflasi juga ya Pak, 0,24 di bulan Juni. Iya. Biasanya kan mungkin inflasi, deflasi, inflasi. Ternyata enggak ya Pak, ternyata inflasi masih tetap inflasi lagi ya Pak. Itu gimana Pak? Kenapa itu Pak? Kok bisa inflasi tinggi? Ya, kita tahu kan bahwa kemarin kan di bulan Juli ini kan memang sedang ada sekolah ya, anak-anak masuk sekolah ya. Tahun ajaran baru ya Pak? Tahun ajaran baru, jadi seperti biasa kalau tahun ajaran baru kan biasanya ada penyesuaian biaya nih Mbak ya. Iya betul. Ya, mulai dari SD, SMP, SMA ya, bahkan TK juga kadang-kadang menyiapkan ada penyesuaian biaya ya. Iya betul Pak. Nah itu otomatis kalau namanya ada penyesuaian biaya, apalagi tahun ajaran baru, otomatis ya terjadi kenaikan. Nah itu yang di bulan Juni. Makanya itu diduga salah satu faktor penyumbangnya adalah faktor sekolah tadi, ya, kenaikan biaya sekolah. Kemudian yang kedua juga ada kenaikan beberapa komoditas ya, sayuran seperti jengkol. Memang dari dulu orang Depok senangnya jengkol. Iya, orang Betawi masakannya banyak jengkol ya. Jengkol, saya juga suka jengkol ya. Cabai rawit. Biasanya kalau di Depok rata-rata sayuran ya naik ya, cabai rawit, kangkung, bawang merah ya kan, tomat ya, pete. Nah kalau jengkol biasanya temannya pete loh ya. Ya jadi
Jadi dua faktor itulah yang ya menurut kami itu yang menjadi penyumbang ya mengapa inflasi kita naik di bulan Juli ini ya. Juli, iya. Ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, seberapa besar sih Pak kenaikan tadi beberapa komoditas yang Bapak sebutkan tadi? Kalau kemarin saya dengar jengkol sempat hampir sama harganya dengan daging ya Pak. Ngeri emang jengkol. Karena jengkol sekarang rasanya udah kayak daging. Aduh, udah mengalahkan daging. Kadang-kadang kalau daging itu kan kita udah biasa ya, tapi kalau jengkol itu luar biasa. Emang kemarin saya punya temen ya yang punya salah satu rumah makan ya di Sentul itu, dia sampai nulis status di Facebook, kemana-mana cari jengkol nggak ketemu. Iya Pak, kosong di mana-mana di pasar. Kosong, dan memang kenaikannya cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat inflasi per komoditas saat itu, kenaikan harganya kalau jengkol itu sampai 41% ya, cukup tinggi ya. Ya, paling tinggi di jengkol 41%, hampir 50%. Ya. Jadi mungkin kalau sekilo misalnya harganya 20.000, naiknya udah hampir 30.000 gitu kan, hampir 50% ya misalnya. Kemarin 100.000 lebih itu Pak. Iya, ini contoh. Harganya mungkin sekitar 100.000 ya sekarang ya, mahal ya jengkol. Saya nggak pernah belanja jengkol Mbak Nisa, saya cuma makan aja kalau saya. Kalau kemudian cabai rawit itu sekitar 19%, dan itu sama dengan bayam ya, sekitar 19%. Kemudian kangkung juga 18%. Nah, itu harga-harga yang naiknya cukup tinggi. Tapi kalau dilihat dari beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi cukup besar di bulan Juli ini, yang pertama itu upah asisten rumah tangga. Naik juga Pak? Naik ya, walaupun naiknya kecil sih 0,05%. Kemudian sekolah dasar ya 0,05%, bawang merah 0,04%, kemudian bensin, beras itu sekitar masing-masing 0,03%. Jadi ya tidak setinggi jengkol gitu ya. Ya seperti itu Mbak ya, komoditas yang memberikan andil inflasi yang walaupun kecil mungkin karena ya namanya sekolah banyak dikonsumsi dan hampir sebagainya. Semua nah, bensin, beras itu kan hampir kalau ketika banyak yang konsumsi naik, otomatis itu secara signifikan akan meningkatkan inflasi itu sendiri. Gitu Mbak Anissa. Nah ini menarik ya mungkin Pak. Tadi yang Bapak sebutkan 5 teratas harga yang tinggi itu, tapi tidak termasuk 5 teratas yang punya andil inflasi gitu ya Pak? Iya betul. Bisa itu terjadi? Gimana itu Pak untuk memahami itu? Kemarin kan sudah seperti saya jelaskan pada podcast-podcast sebelumnya bahwa yang namanya andil itu kan adalah perkalian bobot dengan inflasi ya. Nah jadi ketika dia sesuatu komoditas yang memberikan andilnya besar, otomatis bobotnya pasti besar karena kan dia kenaikan inflasi dengan kali bobotnya. Ketika bobotnya besar, otomatis andilnya akan besar gitu ya. Nah kita tahu bahwa kalau kita kan setiap komoditas ada sekitar 400 kan masing-masing punya bobot ya Mbak Disa ya. Nah punya bobot itu, kita tahu kalau bobot itu sebenarnya kalau cara memahaminya itu kira-kira banyaknya uang yang digunakan untuk memperoleh komoditas itu ya, untuk membeli itulah, seperti itulah. Nah apalagi kalau tapi semakin ketika bobot itu semakin banyak yang mengkonsumsi juga, berarti kan uang makin banyak gitu kan. Nah otomatis bobotnya juga akan semakin tinggi. Nah jadi tadi kenapa kok jengkol misalnya naik ya sampai 41% ya, tapi karena bukan bobotnya ya, bobotnya kecil kan, jarang orang yang makan jengkol kecuali saya aja ya. Banyak suka nggak jengkol? Tapi kalau beras, kalau sekolah kan hampir semua ya umum ya. Masyarakat boleh kenaikan biaya sekolah itu umum. Nah itu ketika itu naik sedikit aja, itu tadi ada yang saya sebutkan tadi beras gitu ya, itu juga naik sedikit, tapi karena memang bobotnya tinggi, hampir semua ya, konsumsi, maka itu juga meningkatkan andilnya. Makanya kalau kita lihat jengkol itu bobotnya itu kecil, sekitar 0,04% lah. Tapi bandingkan kalau misalnya dengan upah anggota asisten rumah tangga itu tadi, itu
kan tertinggi nih sekarang, itu bobotnya itu 2,12%. Ya, upah asisten rumah tangga kan hampir setiap, apalagi di Depok ini kan rata-rata Kerja ya, Pak? ya, Depok ini kan Suami istri bekerja. suami istri rata-rata bekerja, dia berdampingan dengan Jakarta, rata-rata penduduknya itu bekerja di Jakarta, jadi di komuter lah ya. Nah, seperti itu. Daerah penyangga sih. Nah, banyak kan keluarga muda pasti juga punya pembantu ya, Iya, punya betul. asisten rumah tangga. Iya. Kecuali saya keluarga tua ya. Yang punya Gitu. asisten rumah tangga juga nggak apa-apa, Pak. Oh, saya punya, cuman asisten rumah tangga saya nggak nginep gitu. Oh iya. Iya, iya. Tapi Baik. kalau dulu memang waktu kecil-kecil nginep lah gitu ya. Iya, karena Dalam waktu saya muda dulu ya, ya gitu. Memang seperti itulah di Depok. Gitu Mbak Anissa. iya, alhamdulillah jadi lebih paham sih Pak. Nah, tadi sempat disebutkan mengenai sekolah dasar. Nah, itu sebenarnya komponen apa saja tuh Pak yang memberikan andil yang cukup besar itu di komponen sekolah dasar itu Pak? Nah, ya kalau namanya komponen sekolah itu kan banyak ya Mbak. Ya ketika Apa SPP saja? ya banyak semua, mulai dari seragam, ya kemudian alat tulis, perlengkapan sekolah, mungkin juga kadang ada biaya-biaya tertentu yang meningkat gitu kan. Nah itu komponennya itu semua yang kita hitung. Jadi kalau kita masuk yang disebut dengan komponen apa, komoditas yang tadi SD tadi, itu ya ada uang pangkal, mungkin kadang-kadang ada daftar ulang, Iya betul. ada mungkin uang komite, ya kan, komite sekolah, ada biaya ekstrakurikuler, nah semacam itu karena setiap bulan ya, kemudian seragam dan sebagainya. Nah kalau memang kalau misalnya uang seragam dan perlengkapan sekolah itu memang dia terpisah ya Pak, jadi komoditasnya itu tersendiri. Kalau mungkin seragam masuk ke komoditas pakaian. Ya, kalau nanti kalau ikan sebenarnya hanya pemisahan masalah teknis di kuesioner ya. Tapi kalau yang dimaksud perlengkapan sekolah di sini tidak termasuk daripada seragam dan perlengkapan sekolah itu sendiri gitu. Gitu Mbak ya. Jadi yang tadi yang biaya sekolah andilnya sebesar 0,05% itu tadi itu adalah komoditas yang murni ya, dari tadi uang pangkal, daftar ulang, uang komite, ekstrakurikuler gitu ya. Oh iya, jadi lebih terperinci ya Pak. Saya kira semua ikut gitu, termasuk seragam, buku itu ikut, ternyata enggak juga ya Pak. Itu mungkin kalau seragam, kalau biasanya kalau dalam pengeluaran bisa disusunas tuh dia masuk. Ini juga sama ya, masuk ke dalam komponen seragam ya, baju, pakaian ya, seperti itu. Nah, kalau sekolah dasar itu Pak, kan kemarin sempat saya dengar juga tentang program sekolah swasta gratis ya Pak. Ya. Kebetulan di Provinsi Jawa Barat ini kan Bapak Gubernur kita itu mencanangkan ada sekolah swasta gratis. Nah, tapi kenapa Pak kok biaya sekolah malah naik? Nah, itu gimana ya Pak? Biaya sekolah, ya betul, memang sekarang ada sekolah swasta gratis. Sebenarnya ada dua program sih, satu sekolah rakyat sama satu lagi sekolah swasta. Sekolah swasta yang dicanangkan oleh Presiden itu ya, sekolah rakyat termasuk sekolah swasta. Nah kita tahu kalau di sekolah rakyat di Kota Depok belum mulai ya. Kita baru mungkin program sekolah swasta ya. Nah itu ada sekitar 49 SMP ya, sederajat ya, yang swasta yang gratis ya. Itu ada 14 madrasah sanawiyah dan juga 35 SMP swasta Di Depok. di Depok ya. Nah dia yang memberikan andil tinggi itu SD ya. Ya kalau SMP itu andilnya sekitar 0,03%, kalau SMA sekitar 0,02%. Kalau SD-nya tinggi, jadi kan tadi yang diberikan itu kan swastanya itu SMP ya, jadi SMP nggak terlalu besar ya, kita 0,03. Sedangkan yang kita ini yang tinggi adalah SD. Nah jadi itu ya, jadi mungkin beda. Kalau mungkin ada gratis tapi naik ternyata di SD. Di SMP ya, kita kan SMP ya, ada program sekolah swasta yang SMP ya. Nah kalau yang SD-nya itu yang tinggi, saya belum tahu, katanya belum ada ya sekolah yang gratis yang dari SD, hanya SMP ya. Nah karena ini juga termasuk program baru juga ya. Iya, ya, rintisan mungkin, sekolah swasta gratis. Ya, jadi mungkin baru merintis. Ya, artinya ya kalau misalnya semua digratiskan ya mungkin bisa turun kan gitu kan. Dan seperti kita ketahui bahwa kemarin saya kan juga baru
melakukan nibar ya, ngisi bareng untuk pengisian PDNB triwulanan, itu jumlah sekolah SMP kemarin kebetulan pas ngibar Zoom itu SMP sekitar 200 lebih di Kota Depok. Di Kota Depok, SMP swasta ya, SMP swasta. bukan negeri ya, swasta. Karena kan kemarin kalau PDRB itu kan kalau yang negeri sudah dimasuk di APBD. Nah kita kemarin ngisi bareng terkait mengenai data-data untuk penghitungan PDRB yang karena memang kalau swasta tidak dimasukkan dalam APBD sekitar 200-an lebih. Nah, sementara ini hanya 49 yang gratis ya. Artinya kan belum semuanya. Belum semua, mungkin seperempat aja belum gitu kan, 200 lebih ya. Nah ini jadi mungkin apa walaupun gratis ya belum, karena belum semua ya belum berarti tetap naik ya, gitu kan. Dan ini satu lagi tadi faktor SD kan tadi kan gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Nah kalau kembali lagi ke angka inflasi, kalau kita lihat di bulan Juni kemarin kita sudah inflasi nih Pak 0,24 ya. Nah di bulan ini inflasi lagi bahkan lebih tinggi nih Pak 0,35. Nah wajar nggak sih Pak itu, dan masih aman nggak ya Pak itu kira-kira? Oh, saya sudah setiap dalam podcast kan berkali-kali bahwa inflasi itu inflasi boleh ya, tapi harus terkendali. Deflasi juga demikian gitu kan, tapi harus terkendali kan gitu. Jadi seperti sudah saya terangkan berkali-kali bahwa kita ada batas aman yaitu 2,5 plus minus 1 ya. Jadi batasnya antara 1,5 sampai 3,5 ya. Kalau kita perhatikan, kita mulai inflasi di bulan Januari Februari kan minus ya, minus 0,76, minus 0,73. Kemudian di bulan Maret tinggi tuh, mulai inflasi 1,71. Kemudian di bulan April 1,20 inflasi ya. Kemudian di bulan Mei itu deflasi lagi minus 0,035. Kemudian di bulan Juni inflasi 0,24, bulan Juli inflasi 0,35. Totalnya tuh kan sebenarnya kalau di itu kan kumulatif ya, dari mulai Januari sampai Juli kita sekitar 1,65 lah, 1,65 berarti kan 1,65 lah mendekati. Berarti artinya kalau plus minus 1 berarti kita masih di range antara 1,5 dengan 3,5, masih aman gitu, masih aman. Tapi kan kita masih punya PR ke depan nih menjelang Nataru. Nah biasanya kalau menjelang Nataru itu tinggi ya. Hari raya, hari libur sekolah ya. Ya mudah-mudahan juga nggak ada peristiwa-peristiwa yang bergejolak lagi ya, seperti misalnya kayak perang dunia atau apa itu bisa. Yang pokoknya kita jaga jangan sampai nanti harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi banyak itu melejit gitu. Kalau jengkol naik tinggi masih kecil gitu kan, nggak terlalu. Karena masih kecil. Jadi kita masih 1,65 itu untuk mencapai ke 3,5 berarti kan sekitar 1,85 ya, 1,85. Mudah-mudahan dari mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan ya, mudah-mudahan masih bisa terkendali lah gitu ya. Gitu Mbak Nisa. Aman, insya Allah aman. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Ini ingin tahu saja sih Pak. Tadi disinggung ada bobot dan nilai konsumsi tadi yang membicarakan soal andil tadi ya di perhitungan inflasi. Nah, khusus nilai konsumsi itu maksudnya gimana Pak? Nilai konsumsi? Ya, jadi kan bobot itu kan didapat dari nilai konsumsi. Jadi kan kalau misalnya kasih katakan bobot itu ya sejumlah uang lah untuk memperoleh satu komoditas. Jadi kalau secara mudah memahami nilai konsumsi, ya misalnya dalam satu keluarga punya pengeluaran 5 juta per bulan gitu ya. Nah kalau 5 juta itu kan itu dibeli macam-macam nih ya kan, misalnya sekian persen untuk beli beras, ya kan, sekian persen untuk beli bensin untuk transportasi kan yang namanya kebutuhan rumah tangga ya, untuk bayar sekolah, listrik dan sebagainya. Nah, angka atau nominal yang kita keluarkan pasti kan berbeda ya untuk setiap komoditasnya kalau digabung dalam satu bulan ya. Nah, bisa jadi mungkin pengeluaran beras mungkin sekitar 4-6% atau 5%, anggaplah bensin misalnya 3% misalnya gitu ya, sekolah misalnya 2% gitu ya. Nah itu kalau dijumlahkan ya, semua sampel rumah tangga di Kota Depok yang pada kegiatan ini kan komoditas kan gitu bobotnya dari survei biaya hidup ya.
itu dijumlahkan semua, maka dapatlah yang tadi itu nilai konsumsi untuk setiap komoditas ya. Ya, untuk rumah tangga di Depok. Jadi nilai konsumsi itu berupa ya nominal uang lah ya, dan bobot, jadi ada persentasenya sekian gitu, seperti itu. Jadi komoditas ada. Ya, jadi itu tadi ya, bobot itu kan jumlah uang yang dikeluarkan oleh suatu rumah tangga. Jadi makanya tadi ketika beras, kenapa beras tinggi ya kan? Karena ya jumlah uang yang dikeluarkan banyak kan, orang kan pasti tinggi ya kan. Nah, itu pengaruh ke dalam konsumsinya pasti kan, ya kan. Makanya semakin banyak konsumsinya semakin tinggi bobotnya, larinya ke sana. Jadi semakin tinggi konsumsinya, semakin banyak orang yang mengkonsumsi kan pasti jumlah uangnya semakin banyak kan. Nah pasti bobotnya juga semakin tinggi gitu sih Mbak Anissa. Iya, baik. Nah alhamdulillah nih dapat ilmu baru lagi nih Pak soal tentang terkait inflasi. Sepertinya itu saja ya Pak yang menjadi obrolan kita tentang inflasi. Terima kasih ya informasinya Pak. Sama-sama Mbak Anissa. Baik sahabat data semuanya, itu tadi obrolan kita mengenai inflasi terkait inflasi di bulan Juli di Kota Depok. Nah apabila sahabat data semuanya ada ide mengenai apa yang ingin dibicarakan di podcast kita selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya sahabat data, dan nantikan podcast Ngopi selanjutnya di bulan depan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam ngopi. Salam ngopi, sukses. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak Anissa.